Saudara, setelah sepekan proses pemadaman api yang membakar savana di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, Jawa Timur mulai terkendali. Selain proses pemadaman, penyidikan kasus ini pun juga masih berlanjut di kepolisian dengan 1 orang sebagai tersangka. Meski titik api yang membakar savana di Taman Nasional Bromo mulai terkendali, kepulan asap masih bermunculan di sejumlah titik. Petugas masih bersiaga melakukan pendinginan agar api benar-benar padam dan tidak menimbulkan sumber api baru. Walau kebakaran Gunung Bromo di sisi Probolinggo berangsur padam, namun pada Rabu kemarin, titik api masih terlihat di Gunung Bromo, sisi Kabupaten Malang. Pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup akses wisata ke Gunung Bromo dari wilayah Malang. Upaya pemadaman dilakukan baik melalui jalur darat dengan memukul api dan ranting pohon maupun menggunakan waterbombing dengan helikopter Super Puma. Sementara itu, penyidikan penyebab kebakaran lahan di Bromo terus dilakukan. Polisi sudah menetapkan 1 orang tersangka yang merupakan manajer atau penanggung jawab wedding organizer, penyelenggara foto prewedding. Polisi bilang pihak wedding organizer juga tidak mempunyai izin untuk masuk ke kawasan konservasi hutan Gunung Bromo. Polisi menyita barang bukti berupa 1 pack flare, asap warna, kamera DSLR, gaun prewedding, dan sejumlah foto hasil pemotretan di kawasan konservasi hutan Gunung Bromo. Yang kita amankan yang sudah memenuhi 2 alat bukti yang cukup untuk ditetapkan atau dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka, yaitu tersangka atas inisial WEW, ulangi, AWEW, umur 41 tahun, pekerjaan swasta. Peranan yang bersangkutan adalah sebagai manajer atau penanggung jawab wedding organizer. Menanggapi kebakaran di Bromo yang berlangsung hampir sepekan, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebut, kemarau dan angin menyebabkan sebaran api semakin meluas. Emil juga mengingatkan warga untuk tidak ceroboh, termasuk tidak membakar sampah karena berpotensi menimbulkan kebakaran. Kemarau ini membuat kemungkinan api menjalar itu menjadi semakin tinggi resikonya. Dan angin ditambah dengan angin dan keringnya hijauan, rumputnya, dahannya, ini membuat kerawanan kebakaran menjadi sangat tinggi. Ini sebabnya memang satu lagi nih yang juga jadi catatan, Ibu Gubernur juga menyampaikan, bakar sampah. Hati-hati betul. Jadi pertama, tidak kering pun sebenarnya jangan bakar sampah. Ada metodenya, ada caranya. Selain menetapkan status tersangka pada manajer wedding organizer, 5 orang lain, termasuk pasangan calon pengantin, dikenakan status wajib lapor sebagai saksi. Polisi tengah meminta keterangan ahli pidana untuk menentukan status pasti ke-5 saksi dalam gelar perkara yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi selengkapnya soal penyidikan kasus penyebab kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Babul Arifandi di Polres Probolinggo. Selamat siang, Babul Arif. Pekan lalu, penanggung jawab wedding organizer ditetapkan jadi tersangka. Lalu bagaimana perkembangan penyidikan sampai saat ini? Siapa lagi kemudian saksi atau ahli yang sudah diperiksa? Ya, Francisco dan juga saudara, perlu kami sampaikan bahwa selama sepekan melakukan penyelidikan, Polres Probolinggo dalam hal ini Satuan Reserse dan Kriminal masih menetapkan 1 orang sebagai tersangka. 1 orang tersangka ini adalah AW yang menjadi manajer wedding organizer saat flare dinyalakan di kawasan Bukit Teletabis Gunung Bromo. Dan hingga saat ini proses pengumpulan informasi dan bukti-bukti baru masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Beberapa pihak yang telah dimintai keterangan adalah pihak TNBTS, kemudian pemandu wisata, sopir jeep yang mengantarkan rombongan pasangan pengantin dan rombongan priwed ini, kemudian tim saksi ahli pidana. Khusus untuk petugas dari TNBTS, materi pemeriksaan meliputi soal surat izin memasuki konservasi atau simaksi yang ternyata tidak dimiliki oleh rombongan ini saat memasuki kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Padahal seharusnya pengunjung atau wisatawan yang akan mengambil
potret ataupun melakukan sesi foto atau video di kawasan konservasi ini harus memiliki surat izin memasuki kawasan konservasi atau SIMAKSI. Selain itu, materi lain yang diperiksa oleh polisi terkait dengan petugas TNBTS ini adalah kemungkinan adanya unsur kelalaian dari petugas, baik petugas Balai Besar ataupun TNBTS Resort Lautan Pasir yang berjaga di kawasan Gunung Bromo. Unsur dugaan kelalaian ini adalah diantaranya karena minimnya sosialisasi soal SIMAKSI, kemudian minimnya sosialisasi tentang larangan menggunakan flare ataupun korek api bagi pengunjung yang hendak melakukan kunjungan wisata ke kawasan Bromo. Sebagaimana diketahui bahwa selama musim kemarau seperti saat sekarang ini, daerah-daerah di kawasan Bromo memang rawan terbakar karena terdiri dari tanaman-tanaman gunung yang sudah kering karena menjalani atau sepanjang musim kemarau memang mudah terbakar karena sudah kering begitu. Dan selain itu unsur kelalaian dugaannya yang masih didalami oleh kepolisian adalah pemandu wisata. Pemandu wisata ini dianggap juga bertanggung jawab ketika memberikan edukasi atau memberikan panduan-panduan soal wisata kepada rombongan ini saat memasuki kawasan Gunung Bromo. Francisco. Tentunya juga sudah menjadi sosialisasi ketika kasus ini kemudian viral ataupun jadi menjadi perhatian. Tadi juga sempat Anda sebutkan ada sejumlah saksi mulai dari ahli, kemudian pemandu hingga pengemudi. Nah, apakah statusnya ini setelah pemeriksaan sudah ditetapkan oleh kepolisian ataukah ada mungkin wajib lapor, Babul? Ya, kemarin pada Selasa siang sampai hampir mendekati malam, Polres Probolinggo juga telah memeriksa 5 orang rombongan priwet yang statusnya masih sebagai saksi. Mereka belum naik menjadi tersangka karena beberapa materi pemeriksaan dilakukan oleh kepolisian dengan sangat hati-hati. Polisi masih mendalami peran-peran apa saja yang dilaporankan oleh 5 orang ini. Apakah memang konsep menyalakan flare di Bukit Teletabis ini murni desain ataupun gagasan dari manajer wedding organizer atau ada intervensi atau pengaruh dari pihak lain. Kami akan mengajak Anda untuk menyimak petikan wawancara dari Kapolres Probolinggo, AKBP Wisnu Wardana, menyikapi soal materi pemeriksaan terhadap 5 orang saksi ini. Proses penyidikan ini adalah kita mau menentukan peranan-peranan dari 5 orang ini harus dengan hati-hati, harus dengan prosedur yang ada. Salah satunya adalah pemenuhan 2 alat bukti yang cukup. Salah satu syarat untuk meningkatkan status dari saksi menjadi tersangka adanya alat bukti yang cukup terhadap peranan mereka. Ini yang menghambat sehingga tersangka baru 1 hari. Ya, antara lain seperti itu. Polres Probolinggo belum memastikan apakah hanya ada 1 tersangka dalam kasus ini atau ada tersangka lain, karena proses pemeriksaan masih berlanjut dan polisi juga akan menggelar melakukan olah gelar perkara untuk menetapkan kemungkinan adanya tersangka baru. Francisco. Tentunya kami nantikan update ataupun juga perkembangan informasi terkini dari Polres Probolinggo. Terima kasih Babul Arifandi yang melaporkan langsung dari Jawa Timur.